Di antara tumpukan buku kuliah dan tugas yang tak pernah selesai, Rani harus menghadapi pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Di satu sisi, ada beasiswa yang membawanya selangkah lebih dekat ke cita-cita menjadi arsitek. Namun, di sisi lain, ada keluarganya yang semakin terpuruk, ibunya yang sakit parah dan ayah yang kelelahan. Haruskah ia melepaskan mimpinya untuk tetap berada di sisi keluarganya? Ataukah ia harus mengejar masa depan yang lebih baik, meskipun dunia terasa hancur di sekitarnya? Ketika harapan datang dengan harga yang tinggi, Rani harus memilih antara sekolah atau keluarga, sebuah keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Jika aku gagal, apakah aku masih bisa kembali ke sekolah dan meraih cita-citaku? Rani terus memikirkan kalimat itu, seolah berputar-putar dalam benaknya tanpa henti. Meskipun ia sudah menyerahkan berkas untuk beasiswa, rasa cemas yang mendalam tidak bisa ia hilangkan. Dunia seolah terasa begitu berat, dan Rani merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak pernah ada habisnya. Waktu berlalu, dan akhirnya pengumuman hasil beasiswa itu tiba. Rani tidak bisa tidur semalaman, meski ia tahu bahwa ia harus menunggu dengan sabar. Setiap detik terasa seperti setahun, dan segala harapan yang ia genggam seolah bisa hancur dalam sekejap. Apakah usahanya selama ini akan membuahkan hasil? Ataukah semua impian yang ia bangun akan jatuh berantakan? Hari yang ditanggu-tanggu akhirnya datang. Rani berdiri di depan komputer di ruang tamu rumah, tangan gemetar saat membuka email yang berisi pengumuman tersebut. Matanya tertuju pada layar, dan hati Rani berdebar keras. Selamat, kamu diterima untuk mendapatkan beasiswa penuh. Rani terpekik, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Rasa haru, lega, dan kebahagiaan bercampur aduk. Akhirnya, ia berhasil. Ia berhasil mendapatkan kesempatan yang selama ini ia impikan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. Setelah Rani membaca pengumuman itu, ia segera berlari ke ruang tamu untuk memberitahukan ayah dan ibunya. Tapi begitu ia melihat wajah ayahnya, perasaan bahagia yang ia rasakan seolah meredup. Pak Hendra tampak semakin lelah dan murung. Sementara, Bu Sari masih terbaring di tempat tidur, tampak sangat lemah. Ayah, aku dapat beasiswa, Rani berteriak dengan penuh semangat. Tetapi suaranya terasa sepi di tengah keheningan rumah yang penuh dengan ketegangan. Pak Hendra menoleh, namun ekspresinya tidak seperti yang Rani harapkan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Nak. Matanya tampak kosong, seolah tak bisa merasakan kegembiraan Rani. Ia hanya menatap Bu Sari yang terbaring di tempat tidur. Dengan raut wajah penuh kecemasan, Rani merasa ada sesuatu yang salah. Ayah, Ibu, kenapa? Tanyanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku dapat beasiswa. Ini kesempatan besar untuk masa depan kita. Pak Hendra menghela napas panjang dan akhirnya berbicara dengan suara pelan. Rani, kita punya masalah yang lebih besar. Sekarang, ibu kamu, kondisinya semakin buruk. Rani merasa seperti dunia ini terhenti sejenak. Semua kebahagiaan yang ia rasakan tadi mendadak sirna, tergantikan oleh rasa takut yang mendalam. Apa maksud ayah? Tanyanya. Suara nyaris tak terdengar. Pak Hendra memandang Rani dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ibu kamu butuh perawatan intensif, dan biaya rumah sakit terus membengkak. Kita tidak punya cukup uang untuk menutupi semuanya, bahkan untuk biaya sehari-hari. Kalau kamu tetap pergi untuk kuliah, aku tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan. Rani merasa seperti dinding seberat batu menutup jalan di hadapannya. Beasiswa yang ia perjuangkan, yang ia anggap sebagai jalan keluar, kini terasa seperti beban yang semakin berat. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan keluarganya dalam kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin ia bisa mengejar mimpinya, sementara ibunya berada dalam kondisi yang semakin buruk? Jadi, apa yang harus aku lakukan, ayah? Tanya Rani dengan suara parau. Hati terasa remuk.
Pak Hendra hanya bisa menunduk, tak tahu harus berkata apa. Ia sendiri merasa terjebak. Tanggung jawab terhadap keluarganya, terutama Bu Sari, semakin besar. Dan ia tidak bisa membiarkan Rani pergi begitu saja. Rani merasakan hatinya terbagi. Di satu sisi, ia tahu betapa pentingnya kesempatan ini untuk masa depannya. Tetapi di sisi lain, keluarganya membutuhkan perhatian lebih. Ibunya butuh perawatan, dan ayahnya sudah terlalu lelah untuk menghadapi semuanya sendiri. Semua yang ia perjuangkan seolah akan berakhir sia-sia. Saat malam tiba, Rani duduk di depan jendela kamar, memandang bintang yang mulai terlihat di langit. Angin malam menyentuh wajahnya, tetapi ia tidak merasa dingin. Hanya ada kesedihan yang mengalir dalam dirinya. Apa aku benar-benar harus memilih antara impian dan keluarga? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, suara pintu kamar terdengar. Dinda, sahabatnya, muncul di ambang pintu dengan senyuman yang penuh pengertian. Rani, aku tahu kamu sedang berjuang keras. Jangan biarkan dirimu terpuruk. Kamu sudah berhasil sampai sejauh ini, dan kamu pasti bisa melangkah lebih jauh lagi. Kami semua mendukungmu. Rani menoleh, dan dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Tapi, jika aku gagal, apakah aku bisa kembali ke sekolah? Jika aku memilih keluarga, apakah aku akan menyesal? Dinda mendekat dan duduk di sampingnya. Tidak ada pilihan yang sempurna, Rani, tetapi kamu tidak akan pernah tahu jika kamu tidak mencoba. Jangan takut untuk memilih, karena setiap pilihan akan membawamu ke jalan yang berbeda. Dan yang penting adalah bagaimana kamu melangkah ke depan. Rani menatap sahabatnya dengan penuh rasa terima kasih. Aku akan mencoba, Din. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk keduanya. Namun, meskipun kata-kata Dinda memberi sedikit kekuatan, Rani masih merasa terombang-ambing. Ketika semua pilihan terasa sulit, ia sadar bahwa hidup tidak selalu memberikan jalan yang mudah. Dalam kegelapan malam, Rani memutuskan untuk memberi segalanya untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri. Aku akan mencoba, Din. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik untuk keduanya. Kata-kata itu bergema di kepala Rani sepanjang malam. Ketika pagi datang, ia merasa seolah baru saja terbangun dari sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Robin dan ketakutan bercampur aduk dalam dirinya, membuatnya merasa terimbang-embing antara pilihan yang sulit. Pagi itu, ketika Rani turun ke ruang tamu, ia menemukan ayahnya sedang duduk di meja makan dengan wajah lesu. Ayah, ibu masih tidur? Tanyanya pelan, mencoba memecah keheningan yang menyelimuti rumah mereka. Pak Hendra hanya mengangguk, matanya tampak kosong. Rani tahu, ayahnya sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Tanggung jawab yang berat, beban hidup yang semakin menghimpit, dan kerisauan tentang masa depan keluarga mereka begitu terasa. Rani, kamu sudah memutuskan? Tanya Pak Hendra. Suara terdengar berat, seolah memendam ribuan pertanyaan yang tak bisa diungkapkan. Rani menelan ludahnya. Aku ingin melanjutkan sekolah, Ayah. Beasiswa ini adalah kesempatan yang langka, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan ibu. Ibu butuh aku. Suaranya mulai bergetar, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, setiap kata yang keluar justru membuatnya semakin bingung. Pak Hendra terdiam, lalu menarik napas panjang. Kamu sudah dewasa, Rani. Kami akan mencoba bertahan. Tapi ingat, hidup ini penuh dengan pilihan yang sulit. Kamu harus memilih dengan hati yang mantap. Perkataan ayahnya menyentuh hati Rani. Iya, tahu. Ayahnya sudah berjuang keras. Tetapi kini saatnya ia yang harus berjuang. Namun, rasa takut akan ketidakpastian terus menghantui langkahnya. Apakah ia bisa berhasil? Atau justru ia akan kehilangan lebih banyak dari yang sudah ia miliki? Setelah berbicara dengan ayahnya, Rani memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lagi, ingin memastikan keadaan ibunya. Ketika ia sampai di sana, Bu Sari terbangun dari tidurnya dan tersenyum lemah. Nak, kamu sudah bangun? Tanya Bu Sari dengan suara pelan. Rani memegang tangan ibunya, berusaha menenangkan dirinya. Ibu, aku dapat beasiswa, Bu. Aku bisa kuliah, ucapnya dengan penuh harapan. Bu Sari menatapnya dengan mata yang sayu. Namun ada senyuman penuh kasih yang mengembang di wajahnya. Nak, itu adalah harapanmu. Dan aku sangat bangga padamu.
Jangan biarkan apapun menghalangi jalanmu. Ibu bisa bertahan. Keluarga ini sudah terbiasa berjuang bersama. Air mata mulai mengalir di pipi Rani. Ia ingin memeluk ibunya, tapi ia tahu ini adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Ibu, aku akan mencoba berbuat lebih baik lagi untuk ibu dan untuk diri aku sendiri, kata Rani dengan suara terbata-bata, berusaha menahan perasaan yang begitu berat di dadanya. Di luar sana, dunia tampak biasa saja. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Tetapi bagi Rani, dunia terasa sepi dan sunyi. Ketika semua orang memiliki jalan hidup yang jelas, ia terjebak dalam dilema yang tak berujung. Apakah ini benar pilihan yang tepat, pikirnya. Saat ia duduk di samping ibunya, memandang wajah ibu yang semakin rapuh. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya yakin bahwa ia harus memilih dengan hati yang lebih besar. Jika ia tidak melangkah sekarang, ia tahu ia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan ini lagi. Kembali ke rumah, Rani mengambil keputusan besar. Ia menghubungi pihak yayasan untuk mengonfirmasi penerimaannya. Dengan penuh rasa takut, ia memberitahu mereka bahwa ia akan menerima beasiswa itu. Namun, ada satu hal yang membuatnya terhenti. Sejenak keputusan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya juga. Jika aku gagal, jika aku tidak bisa membagi waktu antara keluarga dan sekolah, apakah aku akan menyesal? Itu adalah pertanyaan yang selalu menghantui pikirannya. Namun, satu suara di dalam dirinya berkata, jika aku tidak mencoba, aku tidak akan pernah tahu. Dengan keputusan yang sudah diambil, Rani menyadari bahwa ia harus berkomitmen untuk menyeimbangkan kedua dunia yang kini saling tarik-menarik. Ia mulai merencanakan bagaimana cara agar tetap bisa membantu ibunya dan ayahnya sambil melanjutkan studinya. Setiap malam, ia akan belajar dengan lebih giat. Setiap hari, ia akan meluangkan waktu untuk merawat ibu dan menjaga semangat keluarganya di tengah malam. Rani menatap langit yang bertabur bintang. Ini langkah berat yang harus aku tempuh, pikirnya. Tapi jika aku tidak berani, aku akan menyesal selamanya. Dengan keputusan itu, Rani melangkah maju. Hari-hari akan semakin sulit, tetapi ia tahu inilah saatnya untuk memilih untuk tidak hanya mengejar impian, tetapi juga untuk tidak meninggalkan keluarganya. Kini, ia harus menghadapi tantangan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang sangat ia cintai. Kini, ia harus menghadapi tantangan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang sangat ia cintai. Rani merasa dunia di sekitarnya semakin berat setiap harinya. Setelah memutuskan untuk menerima beasiswa dan melanjutkan sekolah, ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar telah menunggunya. Tidak hanya karena ibunya yang masih membutuhkan perhatian khusus, tetapi juga karena ia harus membagi waktu dan tenaganya antara belajar dan bekerja untuk keluarga. Hari pertama kuliah terasa seperti mimpi yang begitu jauh dari kenyataannya. Rani tiba di kampus dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada semangat besar untuk menggapai cita-citanya. Namun di sisi lain, ada rasa khawatir yang terus menggerogoti pikirannya. Apakah aku bisa menjalani semuanya? Apakah aku bisa menyeimbangkan? Pikirnya dalam hati, sambil memandang gedung-gedung besar kampus yang tampak megah di depannya. Kuliah dimulai dengan serangkaian perkenalan dosen dan materi-materi dasar yang harus Rani berusaha untuk tidak tertinggal. Namun di saat yang sama, pikirannya tak lepas dari kondisi keluarganya. Setiap kali melihat layar ponselnya, ia akan memeriksa pesan dari ayahnya tentang kondisi ibu. Setiap kali mendapat kabar buruk, rasa cemas semakin menggelayuti hatinya. Pada minggu kedua kuliah, Rani merasa kelelahan yang luar biasa. Setiap malam, ia belajar hingga larut malam, berusaha memahami materi kuliah. Sementara siang harinya, ia bekerja paruh waktu untuk membantu kebutuhan keluarga. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia selalu melihat ibunya yang terbaring lemah. Dan ia merasa tidak pernah bisa cukup memberi. Aku harus lebih cepat, harus lebih keras, pikir Rani saat duduk di meja makan, membuka tumpukan tugas kuliah yang belum terselesaikan. Waktu begitu terbatas, dan ia merasa terjepit antara tanggung jawabnya sebagai anak dan sebagai seorang pelajar. Suatu malam, Rani pulang terlambat setelah bekerja di kedai kopi.
Tubuhnya lelah sekali. Begitu tiba di rumah, ia menemukan ibunya sedang menangis di tempat tidur. Busari memegang dadanya, wajahnya tampak kesakitan. "Ibu, ada apa?" Rani segera menghampiri ibunya. "Panik ibu, cuma merasa sedikit sesak. Mungkin terlalu lelah," jawab Busari dengan suara yang sangat lemah. Rani merasa hati dan pikirannya hancur. "Ibu, kenapa kamu nggak bilang dari tadi?" tanyanya. Dengan air mata yang mulai mengalir, ia bisa merasakan ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Ketakutan akan kehilangan orang yang sangat ia cintai. Pak Hendra yang melihat situasi itu segera menghubungi rumah sakit dan membawa Busari ke ruang gawat darurat. Rani hanya bisa menatap ayah dan ibunya. Hatinya terasa hancur, merasa seolah dunia ini tidak adil. Kenapa harus begini? Rani bertanya dalam hati. Bingung mengapa ia harus menghadapi begitu banyak cobaan dalam waktu yang begitu singkat. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, Busari akhirnya mendapat perawatan. Dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya semakin buruk dan ia membutuhkan perawatan intensif yang tidak bisa ditunda. Rani merasa lelah, baik fisik maupun mental, namun ia tidak bisa menyerah. Ia ingin ibunya sembuh dan ia ingin melanjutkan sekolah. Walaupun ia tahu itu berarti harus lebih banyak berkorban. Keesokan harinya, Rani kembali ke kampus dengan perasaan kacau. Ia merasa terisolasi, tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Di tengah-tengah kuliah, ia tidak bisa fokus. Bayangan ibunya yang terbaring lemah terus menghantui pikirannya. Semua yang ada di sekitarnya tampak seperti kabut, tidak ada yang jelas. Rani merasa seperti berada di persimpangan yang gelap. "Aku harus tetap kuat," gumamnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Tapi, pada saat yang sama, ia merasa semakin terpanik. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Dan Rani semakin merasa seolah berada di bawah tekanan yang tak tertahankan. Di kampus, ia berusaha tetap tampil baik di depan teman-temannya. Tetapi di dalam hati, ia merasakan ketakutan. Yang dasar. Apakah ia bisa menyelesaikan kuliah? Apakah ia bisa menjaga keluarga dan cita-citanya? Malam itu, Rani duduk di kamarnya, menatap catatan kuliah yang belum terselesaikan. "Apa aku bisa melakukannya? Aku sudah terlalu lelah," pikirnya, sambil menahan ceng. Namun, ada satu suara di dalam dirinya yang menegaskan, "Jika aku berhenti sekarang, semua yang telah kulakukan sia-sia. Aku harus terus berjuang." Rani akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah. Ia menghubungi teman-teman sekelasnya dan meminta bantuan untuk tugas yang harus diselesaikan. Dinda, sahabatnya, selalu ada untuk membantu, memberikan semangat saat Rani mulai meragukan kemampuannya. "Kamu gak sendiri, Rani. Kita akan lewati ini bersama," kata Dinda, memberi Rani sedikit kelegaan di tengah tekanan yang terus menekan. Dengan bantuan temannya dan tekad yang semakin kuat, Rani berusaha menjalani hari-harinya. Setiap pagi, ia melangkah dengan lebih mantap, berusaha untuk tetap fokus, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu, jika ia tidak berjuang sekarang, maka ia akan kehilangan segalanya. "Jika aku tidak berjuang sekarang, maka aku akan kehilangan segalanya." Rani mengingatkan dirinya sendiri, meskipun tubuhnya terasa seperti hancur setiap kali ia melangkah. Sudah hampir sebulan sejak ia memulai kuliah dan berjuang keras untuk membantu keluarganya. Setiap detik terasa lebih berat. Namun ia berusaha menelan rasa sakitnya. Harapan itu masih ada meski tipis. Malam itu, setelah seharian penuh kuliah dan bekerja, Rani duduk di meja belajarnya, menatap tumpukan tugas yang belum selesai. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan, berputar-putar tanpa henti. Setiap malam, ia mencoba menyelesaikan tugas-tugas kuliah, sambil merawat ibu yang semakin lemah. Namun, ia tahu bahwa ia sudah berada di ujung batas kemampuannya. Ponselnya bergetar, dan Rani melihat pesan dari ayahnya yang baru saja sampai dari rumah sakit. "Ibu semakin lemah, Nak. Dokter mengatakan, butuh biaya lebih banyak untuk perawatan. Kita sudah habis usaha." Kata-kata itu seperti teror yang menghantui pikirannya. Rani tahu, ibunya sudah bertahan sejauh ini. Tetapi apakah ia bisa terus bertahan? Dan, lebih penting lagi,
apakah ia bisa melanjutkan sekolah dengan kondisi seperti ini? Di tengah kebingungannya, Rani mendapat pesan lain, kali ini dari Dinda. Rani, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam tekanan. Kami semua di sini untuk kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja. Kita bantu semampu kita. Dinda selalu ada untuknya, memberikan semangat yang ia butuhkan untuk tetap bertahan. Namun, meskipun mendapat dukungan dari teman-temannya, rasa bersalah terus menghantui Rani. Setiap kali ia memilih untuk tetap melangkah maju dengan kuliah, ia merasa seperti mengabaikan keluarganya, terutama ibunya yang semakin memburuk kondisinya. Pagi berikutnya, Rani memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit setelah kuliah. Ia melangkah dengan langkah yang berat, tetapi tetap teguh. Sesampainya di rumah sakit, ia mendapati ibunya terbaring lemah. Namun wajah Bu Sari menyunggingkan senyuman kecil ketika melihatnya. "Ibu, aku minta maaf, aku terlalu sibuk. Aku seharusnya lebih sering di sini," kata Rani, dengan suara terisak, duduk di samping tempat tidur ibu. "Jangan khawatirkan ibu, nak. Kamu harus terus mengejar impianmu. Ibu sudah merasa cukup, kamu bisa fokus ke masa depan," Bu Sari berkata dengan suara lemah. Namun penuh dengan cinta dan pengertian. Rani tahu, meskipun ibunya sakit, ia tetap ingin yang terbaik untuknya. Namun, Rani merasa bahwa kata-kata itu bukanlah hal yang mudah untuk diterima. "Aku harus berjuang lebih keras. Aku nggak bisa memilih antara ibu dan sekolah, Bu." Ibu Rani mengusap tangannya dengan lembut. "Kami akan baik-baik saja, nak. Ini mungkin tidak mudah, tetapi kami akan selalu ada untukmu." Di sisi lain, Rani merasa seolah-olah pilihan hidupnya semakin sempit. Setelah perbincangan dengan ibunya, ia kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kabur. Harapan dan kenyataan mulai membingungkan. Apakah benar ia bisa mencapai semua yang ia impikan? Sambil menjaga keluarga, ia merasa semakin tertekan dengan semua yang ia hadapi. Setibanya di rumah, Rani memutuskan untuk berbicara lagi dengan ayahnya. "Ayah, aku ingin mencari cara agar kita bisa lebih baik, agar ibu bisa sembuh tanpa kita terlalu terbebani dengan biaya," ujar Rani, berusaha menyusun kata-kata dengan hati-hati. Pak Hendra yang terlihat lebih lelah dari sebelumnya, hanya mengangguk. "Rani, kami akan berjuang bersama. Tidak ada yang mudah, tapi kita harus tetap berusaha." Rani menatap ayahnya dengan mata yang penuh harapan. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin dalam. Apa yang bisa ia lakukan jika usaha yang ia lakukan tidak cukup untuk membiayai pengobatan ibunya? Apa yang bisa ia lakukan jika ia terus merasa terjebak antara dua dunia yang saling berlawanan? Malam itu, Rani duduk sendirian di kamarnya, menatap langit melalui jendela. Ia merasa seperti terjebak dalam perjalanan panjang yang tak ada akhirnya. "Aku sudah berusaha, aku sudah memberikan yang terbaik, tapi apakah itu cukup?" Namun, di saat itulah, ada sebuah perasaan yang muncul di dalam dirinya, perasaan yang selama ini ia sembunyikan. "Aku tidak boleh menyerah, aku harus berjuang lebih keras. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan sesuatu yang berharga." Dengan tekad yang baru, Rani memutuskan untuk berbicara dengan beberapa dosen dan mencari cara untuk mendapatkan bantuan finansial untuk perawatan ibunya. Ia mulai mencari informasi tentang program bantuan kesehatan untuk keluarga kurang mampu, dan ia juga menghubungi teman temonia untuk menggalang dana jika diperlukan. Rani tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat besar dan penuh risiko. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Ia tidak bisa terus berdiam diri dan menunggu bantuan datang. Ia harus menjadi bagian dari solusi. Dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk masa depan keluarganya. "Aku tidak bisa terus berdiam diri dan menunggu bantuan datang. Aku harus menjadi bagian dari solusi." Rani mengingat kalimat itu berulang-ulang dalam benaknya, mencoba memberi kekuatan pada dirinya sendiri di tengah malam yang panjang dan penuh kecemasan. Pagi ini, ia bangun dengan perasaan yang lebih berat, namun dengan tekad yang tak bisa ia hindari. Hari ini, ia harus membuat keputusan penting yang akan mengubah banyak hal baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan impian yang selama ini ia kejar. Pagi itu, Rani memutuskan untuk mengunjungi beberapa lembaga yang menawarkan bantuan finansial.
untuk keluarga kurang mampu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti beban yang semakin berat. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Semuanya terasa begitu menekan. Namun, ia harus tetap melangkah. Meski jalan yang ia tuju penuh dengan ketidakpastian, di kampus, Rani merasa terpecah. Di satu sisi, ia harus mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas yang terus menumpuk. Di sisi lain, ia harus terus mencari cara untuk membantu keluarganya. Setiap kali melihat teman men sekelasnya yang tampaknya bebas dari beban berat, Rani merasa seperti ia berjalan di jalan yang sepi, jauh dari mereka yang tidak memahami perjuangannya. Di sela-sela kuliah, Rani menghubungi beberapa lembaga sosial yang mungkin bisa memberikan bantuan biaya perawatan. Namun, yang ia temui hanyalah jawaban yang penuh dengan persyaratan yang lebih rumit dan birokrasi yang menghalanginya. Aku sudah hampir putus asa, pikir Rani. Tangan gemetar saat membaca email yang memberitahukan bahwa permohonannya ditolak. Saat kembali ke rumah, setelah hari yang penuh tekanan, Rani merasa tak ada lagi ruang untuk bernafas. Namun, begitu ia memasuki rumah, matanya langsung tertuju pada ibunya yang sedang duduk di kursi roda. Tersenyum lemah, namun terlihat sangat rentan. Rani merasa terhenyak. "Ibu, bagaimana kondisimu?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. "Ibu sudah merasa lebih baik, Nak. Jangan khawatirkan," ibu jawab. "Bu, sorry." Namun ada kekhawatiran di balik senyumannya. Rani melihat ayahnya yang duduk di samping ibunya, menatap mereka berdua dengan wajah penuh kecemasan. "Ayah, kita harus bagaimana? Aku sudah mencoba mencari bantuan, tapi semuanya terasa semakin sulit." Rani merasa tidak mampu lagi menanggung semuanya. Beban yang ia bawa semakin berat, dan ia merasa seperti berada di ujung jurang. Pak Hendra menarik napas panjang. "Rani, kita sudah mencoba sekuat tenaga, tapi terkadang hidup tidak selalu adil. Kami sudah cukup bangga padamu, tetapi kamu juga tidak bisa mengorbankan masa depanmu hanya untuk membantu kami." Kata-kata ayahnya membuat hati Rani semakin hancur. Di satu sisi, ia ingin terus berjuang untuk keluarganya. Di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan impian yang telah lama ia perjuangkan. Apakah ia harus melepaskan semuanya hanya untuk membantu keluarga, atau apakah ia bisa melanjutkan perjuangannya dan tetap membawa keluarganya keluar dari kesulitan? Tiba-tiba, ponsel Rani bergetar, membawa kabar yang tak pernah ia bayangkan. Ini adalah pesan dari teman-temannya di kampus, mengabarkan bahwa mereka ingin membantu menggalang dana untuk biaya pengobatan ibunya. Mereka tahu betapa beratnya keadaan Rani, dan mereka ingin ikut berkontribusi. "Rani, kami tahu ini sangat sulit. Tapi kami ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kami semua di sini untukmu." Pesan itu datang dari Dinda, sahabatnya yang selalu ada di sisi Rani, mendukungnya tanpa henti. Rani menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Rasa terharu dan terima kasih memenuhi hatinya. Selama ini, ia merasa sangat sendirian dalam perjuangannya, tetapi kali ini, ia menyadari bahwa ia tidak harus menanggung beban itu seorang diri. Ada teman-teman yang peduli, ada orang-orang yang ingin membantu. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar jika ia bersama orang-orang yang peduli. Dengan bantuan teman-temannya, Rani mulai menggalang dana secara daring. Ia membagikan ceritanya di media sosial, berharap ada orang baik yang bisa memberikan sedikit bantuan. Setiap kali ia menerima donasi, meskipun kecil, ia merasa seolah dunia sedikit lebih terang. Ia merasa ada harapan, meskipun tipis, bahwa ia bisa membantu keluarganya dan melanjutkan sekolah. Namun, meskipun semua itu, rasa takut masih menggelayuti pikirannya. Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Jika aku tidak bisa membantu ibu? Pikirnya. Tetapi ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, saat ia sedang duduk di ruang rumah sakit, menunggu kabar dari dokter tentang kondisi ibunya, Rani merasa betapa sulitnya berada di posisi ini. Ia harus memilih antara mengejar impian dan tetap bersama keluarga. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan satu hal yang pasti, tidak ada pilihan yang mudah. Tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berjuang. Setibanya di rumah,
Rani memutuskan untuk berbicara lagi dengan ayahnya. Ayah, aku ingin mencari cara agar kita bisa lebih baik, agar ibu bisa sembuh, tanpa kita terlalu terbebani dengan biaya, ujar Rani, berusaha menyusun kata-kata dengan hati-hati. Pak Hendra yang terlihat lebih lelah dari sebelumnya, hanya mengangguk. Rani, kami akan berjuang bersama, tidak ada yang mudah. Tapi kita harus tetap berusaha. Rani menatap ayahnya dengan mata yang penuh harapan, tetapi di dalam hatinya ada rasa takut yang semakin dalam. Apa yang bisa ia lakukan jika usaha yang ia lakukan tidak cukup untuk membiayai pengobatan ibunya? Apa yang bisa ia lakukan jika ia terus merasa terjebak antara dua dunia yang saling berlawanan? Malam itu, Rani duduk sendirian di kamarnya, menatap langit melalui jendela. Ia merasa seperti terjebak dalam perjalanan panjang yang tak ada akhirnya. Aku sudah berusaha, aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi, apakah itu cukup? Namun, di saat itulah, ada sebuah perasaan yang muncul di dalam dirinya, perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak boleh menyerah, aku harus berjuang lebih keras. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dengan tekad yang baru, Rani memutuskan untuk berbicara dengan beberapa dosen dan mencari cara untuk mendapatkan bantuan finansial untuk perawatan ibunya. Ia mulai mencari informasi tentang program bantuan kesehatan untuk keluarga kurang mampu, dan ia juga menghubungi teman temonia untuk menggalang dana jika diperlukan. Rani tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat besar dan penuh risiko. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melangkah maju. Ia tidak bisa terus berdiam diri dan menunggu bantuan datang. Ia harus menjadi bagian dari solusi, dan meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk masa depan keluarganya. Dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan, Rani telah menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di antara impian yang harus dipilih dan keluarga yang membutuhkan, ia berjuang dengan tekad dan cinta yang tak tergoyahkan. Meskipun hidup tak selalu memberikan pilihan yang mudah, Rani membuktikan bahwa dengan keberanian dan dukungan, kita bisa melalui jalan yang penuh rintangan dan mencapai tujuan yang kita impikan. Dari perjuangan seorang anak yang ingin melanjutkan pendidikan hingga usaha untuk tetap setia pada keluarga, kisah ini mengajarkan kita arti pengorbanan, harapan, dan ketekunan. Rani telah menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah, meskipun dunia kadang terasa begitu berat. Jika kamu menyukai kisahnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Bagikan juga cerita ini dengan teman-temanmu yang mungkin membutuhkan inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Kami sangat menghargai dukunganmu, dan pastikan untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya yang akan lebih menginspirasi dan penuh emosi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.